buku ini sebenarnya ingin merekam bagaimana kita mengetahui konteks kelahiran Al-Quran. Ya, kita mengira bahwa kita tahu tentang tentang iklim kelahiran Al-Quran. Kita merasa tahu, ya. Tetapi sesungguhnya pengetahuan kita tentang konteks kelahiran Al-Quran itu umumnya tidak didasarkan pada bukti-bukti historis. Nah, jadi saya ingin meneliti bagaimana kita sesungguhnya bisa mengetahui konteks kelahiran Al-Quran. Kita seringkali meyakini bahwa Al-Quran itu lahir di Mekah dan Madinah, dan audien Al-Quran itu digambarkan sebagai orang-orang musyrikun, ya, orang-orang yang menyembah berhala. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran, gambaran itu ternyata tidak terlihat. Ya. Al-Quran itu memang menyebut kata musyrikun, tetapi musyrikun dalam Al-Quran itu bukan dalam pengertian yang kita pahami, ya, orang-orang yang menyembah berhala. Ya. Al-Quran itu sama sekali tidak menyebut orang-orang Arab saat itu sebagai penyembah berhala. Ya. Kata-kata asnam, berhala dalam Al-Quran itu memang disebut, tetapi bukan diatribusikan kepada audien Al-Quran, melainkan kepada umat nabi-nabi terdahulu. Ya. Maka kita familiar dengan cerita Nabi Ibrahim misalnya, yang disebutkan dalam Al-Quran menghancurkan patung-patung yang dibuat oleh bapaknya. Nah, hal-hal seperti itu tidak tergambar dalam audien Al-Quran sendiri. Jadi saya ingin mengetahui konteks Al-Quran ini apa kira-kira. Nah, teman-teman, kalau kita membaca Al-Quran, ternyata Al-Quran itu sepertinya lahir dalam iklim keagamaan yang lebih ragam, yang lebih pluralistik. Nah, karena itu lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu sebenarnya menyangkut cerita, kisah, hukum, ataupun elemen-elemen dari umat-umat terdahulu yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu, terutama the Bible, ya, baik itu Perjanjian Lama atau yang disebut dengan Hebrew Bible atau Alkitab Ibrani, ataupun New Testament, Perjanjian Baru. Jadi lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu terkait dengan apa yang sesungguhnya sudah dibicarakan dalam kitab-kitab terdahulu. Ya. Dan ini sebenarnya memberikan indikasi bahwa audien Al-Quran itu sudah familiar dengan kandungan Alkitab. Ya. Maka Anda mengetahui cerita-cerita tentang Adam, tentang penciptaan, nabi-nabi, kisah-kisah misalnya dari cerita tentang banjir ketika Nabi Nuh, pengorbanan Kabil dan Habil dan seterusnya. Itu kisah-kisah yang sebenarnya sudah direkam dalam kitab suci agama terdahulu. Dan yang menarik adalah ketika menceritakan kisah-kisah itu dari Adam hingga Isa, Al-Quran itu cenderung mendeskripsikannya secara sangat-sangat singkat. Tidak ada cerita yang detail. Ya. Nah, itu berarti bahwa audien Al-Quran itu sudah tahu detailnya. Sehingga Al-Quran itu tidak menceritakan yang detail. Karena tidak ada gunanya menceritakan detail. Audiennya sudah tahu. Ya. Nah, dari gambaran itu saja, gitu teman-teman, itu sudah membuktikan bahwa audien Al-Quran itu adalah kelompok masyarakat yang multi-religious. Mereka mengetahui kisah-kisah dalam Alkitab. Ya. Dan ini berarti anggapan bahwa Al-Quran itu lahir dalam iklim yang paganistik itu tidak terkonfirmasi
dari teks-teks Al-Quran sendiri. Nah, kenapa ini penting? Ini penting karena membuktikan Al-Quran itu bisa dijadikan sumber yang reliable, yang dapat dipercaya untuk melihat konteks kelahiran Islam awal. Nah, kita perlu tahu, kita tidak punya data dokumentasi yang tertulis, yang sezaman dengan Nabi, kecuali Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah sumber primer untuk mengetahui konteks kelahiran Al-Quran.